wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita pada malam hari ini akan mengkaji satu serial sahabat, dan ini adalah episode kedua dari serial sahabat yang dalam satu bulan ini saya lakukan. Serial pertama tentang Thalhah bin Ubaidillah di Masjid Al-Mujahidin Kukusan Beji. Serial kedua di Masjid Al-Birru Cinangka Sawangan hari ini insyaallah. Sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi kita semua tahu ada top 10-nya sahabat, ada 10 besarnya sahabat. Sahabat banyak ya. Dalam haji wada saja 100.000 jamaah haji. Tapi dari 100 ribuan yang jamaah haji wada, kemudian sahabat-sahabat di tempat lain, ada 10 sahabat yang betul-betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jejerkan dalam daftar nama-nama sahabat terbaik, di mana Nabi bersabda Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Begitu terus Nabi sebutkan 10 sahabat, Nabi katakan semuanya fulan di surga, beliau di surga. 10 ini bisa dilihat di halaman kedua. Siapa saja? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab. Ini tolong teman-teman, khususnya teman-teman kita yang masih muda, dihafalin ya, oke? Nanti saya tanya nih, siap? Ya, nanti saya tanya nih di akhir, saya tanya tentang kisah sahabat-sahabat. Kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, 4 pertama nih populer lah. Lain waktu mungkin ada serial khusus Abu Bakar, serial Umar, serial Utsman, serial Ali. Tapi saya mau tekankan di serial kali ini, selama mungkin 1 atau 2 bulan ke depan, 10 sahabat ini, yang di luar 4, berarti 6 yang di belakang. Thalhah bin Ubaidillah nomor 5, nomor 6 Az-Zubair ibn Al-Awwam, nomor 7 Abdurrahman bin Auf, nomor 8 Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, nomor 9 Sa'ad bin Abi Waqqas, dan nomor 10 Sa'id bin Zaid. Berarti tokoh kita itu nomor 6. Sahabat boleh kita bilang lah ranking 6 dari sahabat-sahabat mulia. Dan kalau kita lihat profil beliau di halaman ketiga, memang beliau ini tokoh yang sangat awal masuk Islam. Beliau lahir 28 tahun sebelum hijrah. 28 tahun sebelum hijrah. Rasulullah berapa tahun berdakwah di Mekah sebelum hijrah? Berapa tahun? Iya, berapa tadi? 13. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah berapa tahun? 13 tahun kira-kira. Dan di Madinah berapa tahun? 10 tahun tepat. Ya, kalau di Mekah 12 sekian, anggaplah 13. Tapi di Madinah tepat 10 tahun, karena Nabi tiba 12 Rabiul Awal dan wafat 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi SAW di Mekah 13 tahun. 28 tahun sebelum hijrah, ya, Zubair lahir. Berarti Zubair umurnya saat Nabi diutus 15 tahun. Zubair saat diutus Nabi wafat tahun berapa? Usianya berapa? 15 atau 16? 15-an sekian. Nanti kita akan tahu bahwa beliau masuk Islam umur 16 awal. 16 awal. Ya, 16 tahun. Berarti memang hari-hari pertama Rasulullah diutus. Oke.
dan beliau wafat tahun 36 Hijriyah. Maka total usia beliau adalah 64 tahun. 64 tahun. Sama mirip-mirip usia Rasulullah SAW 63. Jelas nggak nih? Jelas ya para hadirin teman-teman sekalian. Ini tolong teman-temannya panggil ke dalam. Ini ceramahnya enak ya, nggak berat-berat nih cerita. Tolong. Soalnya saya khawatir anak-anak kita ini nggak kenal sahabat. Kalau disuruh sebutin 10 Justice League, 10 Avengers, apal. Bisa 10 Avengers sebut. The Flash, Superman, Batman, Cyborg, Green Lantern, apal 10. Coba 10 sahabat dijamin masuk surga. Ntar saya tes, oke? Ini bapaknya nggak hafal. Nah itulah. Kalau bisa 10 pemain Real Madrid, hafal. 10 pemain Manchester United, ingat. 10 sahabat, aduh gimana nih. Mudah-mudahan inilah yang sebenarnya saya usahakan. Ustaz Nanda juga kalau bisa, kalau ada kesempatan ceramah, coba tokoh-tokoh kita nih, ulama, sahabat, ya kita sorotin. Karena kadang-kadang kita ini nggak kenal karena ustadz-ustadznya jarang ceramah tentang tokoh. Ya, oke. Dan dengan kenal sahabat kita jadi punya contoh, punya teladan, role model. Dan ini teladan hebat. Terutama bagi anak-anak tapak suci. Siapa nih tapak suci di sini? Ada nggak? Ya, pendekar tapak suci ada nggak? Nah ini Az-Zubair bin Awam, ini teladannya anak tapak suci. Nanti saya ceritain. Nah jadi beliau ini lahirnya dan wafat di tahun yang sama seperti Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah lahir tahun 28 sebelum hijrah, wafat tahun 36 hijrah. Ya. Walaupun lebih tua sedikit Zubair, ini beda beberapa bulan. Makanya saat masuk Islam, Zubair umur 16, Tolhah 15. Padahal lahirnya tahunnya sama, beda bulan. Kemudian kalau Tolhah dari Bani Taim, kalau Zubair dari Bani Asad. Ini soal bani-bani kadang penting untuk diperhatikan. Jadi kita tahu bahwa para sahabat ini ternyata tidak berasal dari satu keluarga besar yang sama, tapi beragam, termasuk yang 10 top sahabat. Dan Bani waktu itu tinggalnya bersama-sama. Mirip orang Betawi, keluarganya tinggal dekatan, betul ya? Orang Betawi. Kalau orang Jawa agak kurang seperti itu. Apalagi orang Minang, ya, tapi dekat. Nah, orang Arab waktu itu begitu. Bani Asad ada, boleh kita bilang, ya, kecamatan Bani Asad gitu, atau kelurahan Bani Asad. Ada Bani Taim. Nabi Bani apa Nabi? Bani Hashim, gitu ya. Nah, masing-masing Bani ini ada yang Bani kuat, ada yang kurang kuat. Ya, ada yang dominan, ada yang kurang. Bani Asad sedang-sedang saja. Termasuk yang Bani Asad adalah Khadijah. Termasuk yang Bani Asad adalah Khadijah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Rasul sendiri punya kedekatan dengan Zubair dari 3 sisi. Sisi pertama, ibunya Zubair adalah Sofiyah. Ini sisi paling dekat. Ibunya Zubair adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib. Berarti binti Abdul Muttalib. Sofiyah binti Abdul Muttalib. Siapanya Nabi kira-kira? Iya betul, bibi. Jadi Sofiyah tante atau bibinya Nabi SAW. Karena ayahnya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayahnya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Punya saudara dong, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Abu Thalib, Sofiyah. Nah. Dan Sofiyah ini satu dari 2 bibinya Nabi yang masuk Islam. Sofiyah, bahkan beliau yang paling utama, banyak ceritanya. Dan satu lagi Arwa binti Abdul Muttalib. Ini kedekatan pertama Nabi dengan Zubair. Kedekatan kedua karena Zubair
bin Awam bin Qusay. Qusay salah satu kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan ketiga dari sisi Khadijah. Jadi Nabi dari Bani Hashim nikah dengan Khadijah dari Bani apa tadi? Asad. Bayangin ya, nikah misalnya laki-laki dari PCM Sawangan dengan PCM Bejiang gitu. Kebayang gitu ya. Bani Hashim sama Bani Asad nikah. Nah, di mana ayahnya Zubair itu adalah Al-Awam bin Khuwailid. Al-Awam bin Khuwailid. Nah, iyalah. Nabi menikah dengan Khadijah binti Khuwailid.